Ada politik uang di Jakarta, ada, tapi tidak signifikan. Betul. Ya. Betul. Ada supply informasi hoax macam-macam di Jakarta, Banyak. banyak, tapi tidak dimakan oleh warga Jakarta. Betul. Begini, Presiden Prabowo mereka juga harus bisa memastikan yang tadi kita bilang program kerakyatan ini bisa berjalan baik. Ya. Tapi jangan segala sesuatu melihat Indonesia tuh dari kacamata Jakarta, bos. Jangan semuanya didatangkan misalnya dari pusat ataupun dari Jawa dan seterusnya. Nah, jadi sistem rantai pasok ini juga harus dibangun begitu. Jadi supaya multiplier effect itu juga bisa berdampak kepada. Karena bayangkan, yuk kalau di rumah yuk ada emas, yuk tambang, dapat ilegal, padahal itu tanah kita, tanah kita, bos. Tapi kalau kita salah pukul pacul, ya kan? pacul yang keluar misalnya tinja, kita bayar denda. Bos. Nah, ini Bang, kita beralih ke topik lain. Ini gue lanjutin lagi. Lanjut lagi, Bang, tempo, Ini, Bang. topik yang berikutnya. Untuk menyokong kapitalisme negara itu, perlu sistem politik yang juga terkendali. Bagi Prabowo, seraya mengutip Bung Hatta, demokrasi liberal tak cocok dengan cita-cita pendirian di Indonesia. Pemilihan langsung yang mahal memicu korupsi dan demokrasi dikendalikan para oligark ekonomi. Solusinya menurut Prabowo, demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini editorialnya majalah Tempo lagi. Dulu kita punya istilah demokrasi ala Indonesia. Demokrasi ala Indonesia. Ini manifestasinya kan sih Bang Uco, yang paling terakhir kita dengar lah. Gimana ada rencana mengevaluasi pilkada langsung. Partai Golkar, PKB udah kasih statement agak maju bahwa Golkar akan memimpin proyek evaluasi ini. Pak Prabowo juga happy sampai Ketua Umum Golkar Bahlil dipuji 16 menit kan di acara HUT Golkar. Panjang kali di pujiannya kan. Sur juga sampai sur capek gitu kan 16 menit kan sih kan. Nah, ini mengevaluasi pilkada langsung ini yang kita udah nikmati sejak era reformasi. Kak Ansi sendiri melihatnya gimana sebagai orang yang punya otoritas karena pernah maju pilkada Ya, Bang Uco. ada Jadi, pengalaman. kata Pak Prabowo gini, coba lihat mana nih yang menang-menang mana, berdiri kan gubernur-gubernur yang menang ini kan, mukamu kenapa lusuh gitu? Padahal menang. Ya, kau lihat yang menang aja lesu, apalagi yang kalah. Sayang dia gak ketemu Kansi waktu itu. Kansi, ya kan waktu itu mungkin lebih lusuh lagi dari yang menang. Gimana Kansi melihat ada proyek mengevaluasi lagi? Ya, yang dimaksud mengevaluasi langsung. pilkada ini maksudnya kan pilkada mau dikembalikan melalui DPRD. Betul. Ya, Gimana? setempat kan Ya. begitu. Nah, Asimetrik. sebenarnya pilkada langsung hari ini kan antitesa terhadap proses politik lokal dalam memilih pemimpin pada saat itu yang dianggap sangat sentralistik. Kan begitu? Segala sesuatu itu dikontrol dari pusat oleh dua partai politik dan satu golongan karya. Kan waktu itu kan Golkar tidak mau disebut partai politik kan, Golkar. Semuanya itu bisa di-remote dari pusat, sentralisme kekuasaan. Dan kemudian ya anggota pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi DPRD itu kemudian tinggal ya menjalankan saja apa yang menjadi perintah kan begitu. Dan dalam banyak kasus masyarakat itu tidak punya partisipasi. Dalam era Orde Baru yang terjadi itu adalah mobilisasi. Ya, digerakkan. Bukan orang bergerak karena kesadaran politik. Nah, lalu kemudian kanal demokrasi ini terbuka. Pers yang tadinya dikungkung, dikontrol ekstra ketat oleh Departemen Penerangan, asosiasi pers itu hanya ada boleh satu PWI kan gitu. Ini kan orang bilang bagian dari korporatisme negara kan. Mengontrol ekstra ketat. Dibuka semua. Kanal-kanal demokrasi pers jalan. Nah, dalam penentuan pejabat publik termasuk di daerah, bahkan sampai ke level nasional, kemudian ada pilpres. Pemilihan langsung. Jadi, partisipasi publik pada era reformasi dalam politik itu menjadi sebuah tanda petik kemewahan yang luar biasa buat masyarakat, buat rakyat. Dia bisa menentukan pemimpinnya secara langsung. Nah, kembali nih, kalau tidak salah filsuf Yunani ya, Aristoteles.
Aristoteles itu tidak percaya pada konsep yang namanya demokrasi. Kenapa dia tidak percaya pada konsep demokrasi? Dia bilang demokrasi hanya bisa jalan kalau ada dua syarat. Yang pertama, yang memilih ini punya kemampuan untuk memilih, punya skill untuk memilih, punya kompetensi untuk memilih. Dan kompetensi untuk memilih itu dimulai dari mana? Nih, isi kepala. Edukasi, penalaran politik harus jalan, informasi harus lengkap. Sehingga kemudian dia bisa pilih pemimpinnya itu secara benar. Yang kedua, yang dipilih pun harus memiliki kapasitas dan integritas. Kalau dipilih langsung, terkonfirmasi lewat elektabilitas. Jadi, jumlah kepala yang mendukung elektabilitas sejalan dengan isi kepalanya yang dipilih ini, kan begitu. Nah, dalam konteks pilkada kita, bos, mohon maaf, di banyak tempat masyarakat kita itu belum well informed, belum punya pendidikan, mengalami pendidikan politik yang memadai. Masyarakat kita belum tercerahkan secara politik. Di sisi lain, mungkin masih secara ekonomi masyarakat kita tuh masih masyarakat yang susah. Ya. Lapar, mohon maaf, dan mungkin tingkat pendidikan politiknya tuh masih di bawah standar, di bawah rata-rata. Apa niatan Pak Prabowo yang didukung sama waktu itu Ketum Bahlil dan Ketum Kalau Caimin PDI ini? sih sampai hari ini posisinya pasti tetap akan mendorong pilkada langsung. Ya, tentu dengan perbaikan, ya pendidikan politik masyarakat harus terus dilakukan. Walaupun ini kita juga nggak tahu sampai kapan akan beres. Karena tidak ada jaminan juga. Menurut saya, itu hanya bisa menjawab satu soal. Karena gini, saya kalau dipilih oleh DPRD, bisa saja kemudian saya hanya peduli untuk melayani anggota DPRD dan pimpinan DPRD. Karena rakyat tidak pilih saya, mungkin saya juga mikir, bodoh amat, lu juga nggak milih kok. Itu normalnya begitu tuh ya. Seperti itu. Nah, ini kan kita pingin rakyat yang ikut menentukan pilihan, supaya pada saat memimpin, rakyat ini bisa menagih. Gue udah pilih lu loh. Tapi kadang-kadang rakyat ini juga harus dikasih tahu. Ya, jangan menggadaikan 5 tahun dengan uang 100.000. Ya, 100.000 itu kalau dibagi 5 tahun, rata-rata 1 bulan itu Rp1.200 atau Rp1.600. Berarti harga diri kita 1 bulan sekitar segitu. Dan ada juga yang bilang, gitu. Bang, money politiknya kalau ke pemilih langsung ke rakyat, ini pindah aja ke DPRD jadinya. Pindah saja. Pertanyaan apakah akan Pindah aja. memperkecil money politik apa enggak? Iya. Belum tentu juga kan. Belum tentu. Jangan-jangan lebih mahal kosnya kan. Ya, jadi menurut saya hari ini demokrasi kita udah on the right track. Tinggal bagaimana, penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu harus juga lebih diberdayakan, lebih optimalkan pengawasan. Terus sanksi juga kepada mereka yang melakukan money politik atau pelanggaran dan segala macam, kan begitu. Dan ini proses yang harus kita lalui. Dan jangan salah, sebelum demokrasi langsung di tingkat lokal, kita tuh belum punya pengalaman berdemokrasi. Karena 32 tahun itu tidak ada demokrasi. Yang ada itu pseudo-demokrasi. Seolah-olah ada demokrasi. Demokrasi semu. Perangkat demokrasi, instrumen demokrasi ada, pemilu ada, KPU ada, Bawaslu ada, 5 tahun ada demokrasi, tetapi demokrasi substantif itu tidak hadir. Hanya demokrasi prosedural. Kalau kan kata begitu. Rizal Malarangeng itu demokrasi kembang plastik. Itu kembang tapi ya plastik ya. It's kembang anyway, tapi ya plastik. Jadi kalau ditusuk sekali pakai peniti langsung Iya. Oke. Bang Uco, gimana? Silakan Bang Uco. Iya, kita yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar pada waktu itu memang hasil diskusi kita bahwa pilkada langsung itu harus dievaluasi. Nah, sekarang evaluasinya itu tadi satu sisi sudah disampaikan Bu Ansi kan, bagaimana money politik luar biasa, ya kemudian bagaimana kekuatan politik negara juga ada di situ tadi disampaikan oleh Bu Ansi. Tapi ada hal yang lain, law enforcement kita. Jadi coba seluruh perangkat aturannya sudah ada, tidak boleh money politik.
pilkada itu ada pengawasnya, ada Bawaslu, ya kan? Semua ada. Jadi kalau ada money politik ketangkap di Bawaslu itu ada timnya apa namanya? Satgas Gakumdu. Gakumdu. Di situ ada semua unsur, jaksa ada di situ, semua bisa di segala macam. Dia ketawa dia. Tapi ini kan yang nyampaikan kan bukan saya misalnya. Yang sampaikan ini juga pejabat-pejabat kita. Ini pengawas jadi pemain. Kan ini persoalan tersendiri. Kenapa pengawas ini bisa jadi pemain? Jadi KPU itu Bawaslu badan pemain umum ya. Nah, penyelenggara jadi pemain, misalnya itu. Nah, jadi bukan hanya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada money politik misalnya, mahal, yes, mahal betul. Tapi mahal itu akibat. Saya bayangkan ya, kalau saya sebagai Bawaslu, saya kalau mau dukung Budi, saya tutup mata terhadap money politiknya. Tapi kalau saya dengan yang lain, saya tangkepin tuh. Oh, galak. Galak. Nah itu yang menurut kita juga perlu jadi soal untuk diberesin itu supaya biaya politik jadi lebih murah. Ada satu yang paling nyata sebenarnya, menurut saya yang paling nyata bagi kontestan, Bung Ansi, saya atau partai politik ketika di pileg misalnya, itu kan sebagai kontestan. Sebenarnya kita ini nggak perlu lagi dibebanin oleh biaya saksi. Karena saksi itu sudah dibiayai negara dengan membuat Bawaslu itu. Bawaslu itu adalah saksi kompetisi. Kan sebenarnya itu kan. Dia adalah saksi kompetisi, mengawasi kompetisi untuk fair play, dan dia dibayar oleh negara. Ada di setiap TPS pula kan? Ada di setiap TPS. Coba bayangkan, Bung Ansi, misalnya kalau dia nggak berkuasa. Pileg itu kan partai, ya bang. Kompetisinya juga terjadi di sama partai kan? Internal. Di internal partai. Ada satu yang bisa dapat akses ke Bawaslu, dia dengan mudah dapat C1. Tapi ada di internal lainnya terjadi semua partai. Padahal sebenarnya hak kita sebagai kontestan untuk mendapatkan C1 itu dari Bawaslu karena dia dari TPS. Nggak perlu lagi kita cari-cari Bawaslu atau kita menyiapkan. Oh lu anggaran, lu bikin saksi lagi berapa rekrut, pelatihan, biayanya itu yang besar sebenarnya. Itu yang nggak pernah dipotret selama ini, bahwa Bawaslu kita itu tidak berfungsi sebagai pengawas sekaligus sebagai saksi untuk terjaminnya proses kompetisi itu. Kalau ada fair play. Kalau ada orang yang protes, ya udah partai-partai dan calon-calon pilkada kenapa nggak percaya aja sama mekanisme yang disediakan negara? Kenapa nggak begitu, Bang? Justru dia ada itu, dia dibuat karena kita percaya. Tapi ketika dia ada, makin dia mengkhianati kepercayaan itu. Makin nggak percaya, oke. Makanya sebenarnya dalam sistem yang kayak begini, ya kita ini kan punya hal tambahan lagi selain yang tadi itu. Mental kita, ya mental feodal yang masih kuat di kita itu. Sehingga kita pun kalau berorganisasi kan banyak kita bukan menjadi organisatoris kan, tapi ikut orang. Kan ikut orang. Nah, sama dengan proses ini tadi itu. Bawaslu mau jadi anggota Bawaslu, dia perlu akses politik kan. Dipilih di sana. Ya dia nanti ada di situ, dia mewakili orang bohirnya. Nah, itu yang kita perlu evaluasi, termasuk mengevaluasi supaya representasi semua partai politik itu ada di penyelenggara. Seperti dulu 2099. Awal-awal di negara. Semua unsur partai itu ada di Bawaslu. Sehingga dia saling menjaga sesama dia di situ. Check and balance-nya terjadi di dalam. Terjadi di dalam di situ. Jangan dibiarkan dia dipilih oleh satu institusi. Tapi institusi ini nanti ada orang-orang, segelintir orang. DPR maksud lu kan? Ya, inilah nanti yang menguasai ini. Bawaslu itu. Meskipun di institusi yang memilih Bawaslu atau KPU itu sudah termanifestasi itu partai-partai semua ada di situ kan? Iya, tapi parlemen. Tapi kan di situ berlaku hukum free fight competition. PDIP bisa dorong orang atau tidak, Golkar bisa dorong orang atau tidak,
partai yang lain bisa dorong orang atau tidak, pasti ada yang tak terwakili dari kekuatan partai politik di situ. Belum lagi ada sekarang dibaca lagi majalah Tempo dan namanya istilah ketua umum DPR. Bos. Ketua umum DPR. Ditakat dan veto ketua umum DPR ini juga Jadi kan. problemnya saya simpulkan, problemnya selain masyarakat tadi yang dikatakan Bung Ansi mensitir dari Aristoteles yang kapasitasnya yang belum rendah, belum cukup. Seperti dalam apa yang disampaikan Bung Hatta dalam demokrasi kita itu tadi, bahwa kita belum cukup mengikuti demokrasi Barat. Karena memang pada waktu itu yang baru bisa baca tulis saja baru 10%. Kan pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, kira-kira kurang lebih orang yang kayak gini nggak mungkin diberikan otoritas untuk memilih, kan kira-kira kayak gitu kan. Konteks waktu itu. Nah, sekarang kan kebalik. Nah, sekarang sudah terbalik. Ya, yang tidak bisa baca tulis tinggal 5% saya lihat datanya. Tapi ada hal lain kan, asupan dalam informasi dalam kepala untuk mengolah. Itu hal lain. Nah, yang kedua kultur feodal itu. Nah, yang ketiga adalah kepastian penegakan hukum dalam kompetisi itu. Kenapa ujungnya konteksnya pilkada yang mau dievaluasi, Bang? Kenapa kembali lagi ke DPRD? Kan gini kata Pak Mendagri kita waktu itu. Tentu dia mengatakan itu ada masukan kan. Orang mau jadi bupati habis 20-30 miliar. Betul. Kan ini resmi dia ngomong seperti itu. Bahkan lebih Bang ya. Mungkin ada yang lebih, mungkin yang masuk ke dia pada waktu itu. Jadi kalau dia habis segitu, kalau dilihat dari gaji dia, tunjangan dia, dana operasional rutin dia per tahun, itu nggak mungkin kembali kan? Karena itu dia menjadi pemburu rente di situ, seperti kata Bung Asad itu. Itulah yang membuat ekonomi kita itu stagnan. Kan dikaitkan begitu. Nah, karena itu maka ini perlu dievaluasi kan? Nah, yang dievaluasi pilkada langsung ini, langsungnya itukah? Kan itu pertanyaan tuh. Atau law enforcement terhadap pelaksanaan langsung itu? Atau semuanya? Atau itu tadi dia bisa semuanya dievaluasi. Nah, nanti kan tinggal kita lihat apakah yang jadi persoalan itu cuman di pilkada, kabupaten kota, bagaimana gubernur, bagaimana pileg, bagaimana pilpres misalnya. Oh, jadi Golkar sendiri masih ongoing nih Bang ya? Kan diskusi belum ini sedang di exercise di internal kita semua kan, belum resmi. Formulanya semua ada. Tapi kan nanti Golkar akan memberikan ini semua kepada publik. Mana yang paling tepat. Nah, karena itu harus dibuat banyak opsi. Tapi yang pasti bahwa pilkada langsung itu bermasalah. Itu Jadi itu saya kira yang disampaikan Pak Bahlil dalam tahun lalu HUT Partai Golkar itu common sense, semua kesadaran bersama. Jadi perlu diidentifikasi ya persoalan-persoalan dalam pilkada langsung ini apa saja. Mulai tadi ada aspek langsung tadi ataupun juga law enforcement. Tetapi mungkin perlu menjadi catatan Budi dan Belmondo, kalau seandainya ini pilkada langsung tidak lagi dilaksanakan dan kemudian pilkada ini lewat DPRD berarti tidak langsung, yang terjadi itu rentan atau potensial terjadinya keterputusan hubungan antara elit dan rakyat dan masyarakat. Meskipun yang milih karena apa? Karena rakyat, Kak. Karena ya ini kan kalau elit sudah terkonsolidasi dan kemudian keputusannya ada di level elit, ya rentan sekali bahwa ya rakyat diabaikan. Meskipun sama-sama pemilihan yang demokratis ya. Di DPR atau di parlemen pun kan bisa dikatakan ini juga pemilihan yang demokratis. Ya, tapi kan ini kan pemilihan legislatif berbeda dengan pemilihan kepala daerah eksekutif kan begitu. Dan dampaknya bagi eksekutif yang dipilih oleh DPRD bukan tidak mungkin dia hanya akan memberikan pelayanan kepada anggota DPRD yang memilihnya. Rakyat kan tidak memilihnya secara langsung. Hari ini aja ada anggota DPR yang misalnya jadi DPR RI atau dari DPR kabupaten kota, setelah dia terpilih misalnya dengan suara 10.000 atau 15.000, tiba-tiba jalan ke satu tempat, ada orang datang memberikan aspirasi, dia periksa dulu. Saya di sini, dia ente pilih gua nggak waktu itu? Enggak, lah. Ada seperti itu. Dan ada juga yang karena money politik dia merasa dia sudah bayar,
Ya sudah selesai, gue kan udah bayar lu. Kecuali lu nggak minta uang waktu itu, nggak terima waktu itu. Ya gue kerja buat lu 5 tahun. Nah jadi hal-hal kayak gini memang perlu dibereskan. Dibereskan ya. Dan memang ini perlu kajian yang komprehensif ya. Ya mendalam dan kemudian harus ditutup lah potensi-potensi yang buruk-buruknya ini. Ya wasit juga ya. Tadi kan yang Bang Ucok katakan ini kan Pemain. Harusnya wasit ini juga pemain. aktif bermain kan begitu. Nah, ini juga pengawas. Jadi ya repot lah seperti Wasit itu. harusnya tiup peluit, ini ikut nendang ke gawang. Nah, jadi Tapi gini Kak, beberapa waktu lalu kita diskusi sama Bang Doli, Ahmad Doli Kurnia. Saya nggak tahu beliau masih pimpinan Komisi 2 atau di Balik. Di Pokoknya Balik. Di Balik Oh, sekarang ya. pimpinan Balik. Yang kemudian tentu saja paket undang-undang politik sekarang Ya. menjadi concern dan perhatian beliau. Ketika kita diskusi di CSIS, beliau menawarkan jalan tengah, konsep hybrid. Jadi beliau mengatakan bahwa ada 3 titik kekuasaan utama di pemerintahan daerah. Yang pertama pemerintahan itu yang pertama di presiden, pusat, kekuasaan di situ. Yang kedua di kabupaten, kota. Yang ketiga ada di desa. Jadi paling enggak kalau mau mendemolish pemilihan kepala daerah langsung, itu ada di titik-titik yang tidak begitu krusial. Misalnya di level gubernur kan perpanjangan pemerintah pusat dan daerah. Seperti itu. Jadi yang dihapus yang itu karena kunci utamanya yang nggak boleh dihapus adalah pemerintah pusat, presiden, kabupaten kota dan pemerintah desa. Itu jalan keluar. Jadi yang diterminasi atau di pemilihan bisa dilakukan pemilihan tidak langsungnya di level gubernur gitu. Iya, yang disampaikan Bung Ucok Doli gimana? itu kan mengemuka juga di Golkar. Iya, Jadi itu baru satu pandangan Iya. dari yang mengemuka. Satu formula ya. Satu formula. Ada formula teman-teman yang lain bahwa gubernur itu kan undang-undangnya perpanjangan tangan pemerintah pusat. wakil pemerintah pusat di daerah. Wakil pemerintah pusat di daerah dia, Pak. Iya. Nah, karena itu dia bisa direduksi proses keterpilihan dia sebagai gubernur. Nah, tapi kalau kabupaten kota itu kan ada otonomi tersendiri. Iya, iya. Punya yuridiksi dia. Otonomi khususnya ada di Level kabupaten di level kota. kabupaten kota. Nah, karena itu ini harus dijaga Ya. supaya tetap terjadi misalnya. Ada juga orang yang punya pandangan seperti itu. Iya. Nah, tapi yang paling penting saya ya secara pribadi, saya kasih contoh gini. Tadi Bung Ansi mengkritisi Orde Baru. Ya oke, gitu satu hal. Tapi pertumbuhan ekonomi di Orde Baru itu signifikan bahkan sampai 7,8%. Ya, di tahun-tahun 90-an awal 89 masuk ke 90 awal itu bahkan meroket sehingga seluruh hampir para pengamat mengatakan ini akan menjadi macan Asia dan bla 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 segala macam. Tapi pertumbuhan ekonomi itu luar biasa, pembangunan itu luar biasa. Lepas ada catatan disparitas Gini rasio yang lebar gitu misalnya. Nah, di kita setelah reformasi, demokrasinya tumbuh. Pertumbuhan ekonominya kagak. Pertumbuhan ekonominya paling tinggi zaman SBY 6%. 6%. Nah, sekarang ini 5%, 5,12% menurut BPS. Itu pun mau naik lagi megap-megap nih. Nah, sekarang Jokowi yang bangun infrastruktur aja nggak pernah sampai 7% kan? ya itu yang luar biasa lah kita anggap pembangunan di mana-mana tapi stagnan pertumbuhan ekonominya. Nah, sekarang kalau dihadapkan pada dua-dua ini, kita ada di mana? Karena secara simultan menurut saya dua-dua itu belum pernah ada rekornya di negara kita ini. Bahwa sekaligus jalan demokratisasinya tumbuh subur, lalu ekonominya juga ikut. Iya. Nah, itu kan belum terjadi. Nah, karena itu menurut saya, ini cara pandang saya juga bahwa yang paling utama dari dua hal ini, ya, tetap demokrasi itu penting. Walaupun tidak ada definisi yang absolut kan terhadap demokrasi ini. Yang mana yang mau kita bilang sangat demokratis. Yang pasti kita bilang adalah partisipasi rakyat seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses penentuan Kebijakan publik. termasuk orang yang akan memimpin dia misalnya. Iya. Nah, walaupun ada mata rantai misalnya tidak langsung dekat-dekat itu, ketimbang ekonomi yang signifikan tumbuh. Nah, itu nanti perdebatannya akan di situ. Karena nggak mungkin menurut saya dalam waktu Pak Prabowo ini kan banyak persoalan kan. Iya.
saya nggak berani bilang bahwa ada beban yang luar biasa ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya karena ini kan berkelanjutan kan. Tapi paling tidak beban persoalan itu ada. Oke. Salah satu contoh beban persoalan itu disampaikan oleh teman-teman sendiri bahwa ada beban fiskal. Bentuk dari beban fiskal itu tunjangan transfer daerah-daerah itu di TKD-nya dipotong beberapa persen daerah-daerah itu, dan kemarin gubernurnya pada ke Menteri Perekonomian itu kan bentuk dari ada problem dalam fiskal kita. Lebih dari 100 T Bang. Nah sekarang ini lagi mencoba untuk recovery kan, Nah menurut saya fokus kita itu hari ini harus di sini, tanpa mengenyampingkan pentingnya demokrasi, hak kebebasan berserikat, Masalahnya pendapat. paket undang-undang politik ini harus segera diputuskan ini. Kalau enggak tahapan pemilu udah kita mulai dari 2000 tahun depan bahkan. Jadi ini bukan hal yang bisa juga terlalu lama ditunda gitu Bang Uco. Dan DPR kan punya kebiasaan dekat-dekat pemilu baru keluar. Nah, itu juga kan juga Udah keluar di bahaya judicial juga. review pula berkali-kali kan. Akhirnya lagi meaningful participation jadi nggak terjadi untuk hal yang sangat krusial. Karena kita udah tahu nih isi kepalanya dan kemauannya presiden apa, dan bagaimana partai-partai yang ada di dalam koalisi itu mungkin ingin membantu, mendorong dan membackup, mengejawantakan presiden punya pikiran. Gimana kan? Ya, formula demokrasi itu bisa macam-macam, opsinya bisa macam-macam. Tetapi itu yang saya istilahkan sebagai jenis-jenis perangkat-perangkat demokrasi, ya, yang kalau kita bahasakan itu bagian dari demokrasi prosedural. Ya. Yang utama itu adalah pendekatan politik yang sangat struktural. Yang penting dilakukan itu adalah demokrasi kultural juga. Itu menyangkut bagaimana menumbuhkan mentalitas demokrasi di rakyat Indonesia, di partai politik, di lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga politik, penyelenggara pemilu dan seterusnya. Harus ada mentalitas demokrasi dari dalam dirinya begitu. Dan itu bisa ditumbuhkan lewat antara lain lewat diskursus, lewat ruang publik yang saling menebarkan gagasan-gagasan cerdas dan bernas, saling memonitor dan seterusnya. Nah, hari ini kan kalau kita mau jujur, dulu yang mahal tuh adalah kebebasan. Orang kan bicara demokrasi itu kan esensi salah satunya kan tuh freedom. Dulu Orde Baru tuh yang mahal tuh freedom, kebebasan tuh nyaris nggak ada. Hari ini kebebasan tuh murah banget. Tetapi yang membuat sesak di ruang publik sekarang, kebebasan itu informasi atau pengetahuan, mohon maaf, tidak selalu sehat. Kalau dianggap bahwa informasi dan pengetahuan itu adalah menu yang kita konsumsi ini tidak selalu higienis, sehat dan bergizi. Mungkin enak. Bahkan mungkin enak, tapi mungkin juga mengandung sampah dalam tanda petik semua. Junk food ya. Dan Junk food. toksik ya. Jadi ruang publik ini diisi model kayak begitu. Dan kita yang mengkonsumsi itu potensial menjadi sick society. Masyarakat yang sakit karena mengkonsumsi informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan sampah. Bahkan hari ini, mohon maaf, ada satu buku saya lupa. Dia tulis mengenai matinya kepakaran. Contoh, hari ini orang yang nggak pernah belajar ilmu politik, bicara politik dan berani berdebat soal etika politik dengan dokter-dokter atau profesor ilmu politik dari universitas yang beneran loh ya. Karena universitas ini kan ada grade juga kan begitu. Doktor ini kan ada grade-grade-nya juga kan gitu. Sekolah sore juga ada. Kan begitu. Sekolah Kok petang dia ini kan bisa lebih muncul, cerewet dan kemudian ini orang udah tulis buku 10, 15, 20 buku bisa kalah oleh netizen atau buzzer-buzzer. Ya, Nah itulah. followersnya kan banyak. Nah followersnya banyak. Sekarang Itulah yang legitimasi matinya media, bos. kepakaran Ya. itu. Nah tanpa kepakaran, tanpa pengetahuan, ini republik nggak akan maju. Dunia ini hanya bisa ditransformasi oleh apa? Oleh gagasan, Nah, bos. ada yang bilang Dan gagasan itu proses, bos. Kan sih. Nggak bisa. Ansi Lema masuk partai 1-2 hari, nggak usah masuk partai lah. Jadi pengurus gereja aja lah. Ya, nggak mungkin lah 2 hari gabung jadi
anggota gereja, Langsung jadi pemuda gereja langsung jadi ketua umum pemuda Katolik. Nggak mungkin bisa. Nah, kan harus tuh 1-2 tahun pendidikan, pendadaran. Perluan itu, ya kan? ya. Benar. HMI begitu kan? Pak Ucok. Harus sekolah Iya, ada ada juga. LDK, Kan LD1, LD2 dan sekarang seterusnya. banyak nabi-nabi digital, Bang. Ya kan? Nah, itu yang susah tuh. Nabi-nabi digital. Cipayung belum bisa komplain. Tapi ini maksudnya yang disampaikan Bung Nabi Aziz tadi. digital. Saya mau lihat di Indonesia kita ya. Tadi yang disampaikan Bung Hatta, Aristoteles misalnya. Sebenarnya ada contoh di Indonesia ini yang relatif baik. Jakarta. Era. Jakarta. Oh, Iya. Ada politik uang di Jakarta, ada. Tapi tidak signifikan. Betul. Ya. Betul. Ada apa namanya supply informasi hoax macam-macam di Jakarta, Banyak. banyak. Tapi tidak dimakan oleh warga Jakarta. Betul. Dia zaman Orde Baru aja Bahkan Golkar bisa dikalahkan Ya, sampai P3 tiga. benar. Misalnya ya. Ada nggak penetrasi kekuasaan politik misalnya di Jakarta? Ada. Tapi masyarakat punya independensi untuk menentukan siapa yang dia mau pilih. kenapa bisa kayak gitu masyarakat Jakarta? Justru yang saya mau katakan, jika pembangunan ekonomi kita merata, Ya. maka warna yang ada di Jakarta ini itu akan terdistribut ke seluruh provinsi. Kita bisa bikin satu Indonesia di Jakarta. ya. Baru tadi yang dibilang bahwa warna demokrasi kita sendiri, Ya. bentuk kita sendiri itu akan terwujud. Maka tadi saya katakan yang paling penting itu adalah mendistribusikan kesejahteraan itu. Sama seperti ini kan Jakarta ini by design, ya terstruktur, dia jadi kayak begini misalnya. Dari mulai zaman VOC. Jadi zaman VOC emang ini jadi pusat peradaban kan, pusat dagang sehingga masyarakatnya jauh lebih kosmopolit macam-macam misalnya. Nah sekarang bagaimana mendesain itu supaya terjadi terdistribusi beberapa hal penting tadi sebagai pranata yang kuat untuk menunjang demokrasi yang sehat. Itu bisa terjadi. Nah dalam konteks ini ketika Pak Prabowo ingin membangun 50 kota ya di Indonesia melalui perangkat negara itu dipompa kotak 50 kota itu sehingga dia tumbuh di situ. Menurut ini cara yang paling tepat untuk dilakukan sehingga dalam 10 tahun atau paling tidak dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini itu akan ada nampak perubahan warna kota baru. Sehingga apa yang terjadi di Jakarta itu tercermin di beberapa daerah-daerah minimal kota-kota yang lain. Itu kalau ada janji kampanyenya Anies Baswedan kemarin, Bang. Iya, Dia nggak 50-60 ya. Iya, bikin 20. Iya, 30. tapi paling tidak kan kita mendukung orang dipaksa oleh konstitusi kan. Tapi yang paling penting itu adalah mendukung gagasan. Ya. Sepanjang gagasan itu baik menurut saya. Sepanjang itu juga gagasan itu harus kita Ya. dorong. Jadi mungkin kalau masih kaitan dengan evaluasi ataupun catatan terhadap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, memang harus kita plototin betul. Karena 1 tahun ini kan menentukan ke depannya kan 4 tahun ke depan masih cukup nih. Kalau saya lihat 1 tahun ini Presiden Prabowo beberapa kali lah melakukan reshuffle. Artinya beliau ini berusaha untuk mencocok-cocokkan, ada evaluasi dan seterusnya, berharap bahwa squadnya ini betul-betul bisa menjalankan apa yang menjadi visi presiden kan begitu, diterjemahkan oleh para menterinya kan begitu. Yang kedua, soal beberapa program prioritas, terutama program-program kerakyatan seperti makan bergizi gratis, terus koperasi desa merah putih, sekolah rakyat. Ini nih betul-betul harus betul-betul dikawal betul dan Presiden Prabowo harus bisa dan juga timnya, kementerian teknis dan di lapangan ini harus betul-betul memastikan 4 tahun tersisa ini semuanya ini bisa berhasil. Contoh makan bergizi gratis. Ini kan bagaimana kaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045. Memadukan aspek kesehatan anak-anak didik kita dengan aspek pendidikan. Dari perspektif itu menurut saya sih itu positif. Tetapi kan dalam banyak kasus kita juga mendapat laporan. Berita. Ada keracunan. Ada kondisi dipertanyakan higienisnya. Bergizi atau tidak. Terus aspek distribusinya. Ini hal-hal yang sebenarnya langsung berdampak kepada rakyat yang menurut saya pemerintah ini harus beri perhatian yang betul-betul ekstra.
Yang kedua, sebenarnya MBG itu bisa menjadi katalisator untuk menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Contoh, dia kan butuh beras, butuh sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, butuh ikan. Nah, mestinya juga didukung oleh upaya untuk membangun sentra-sentra pertanian, peternakan, perikanan kelautan terpadu Untuk di tempat memasok itu ya? untuk menjadi pemasok. Dan kemudian dapur-dapur MBG ini menjadi off-taker yang membeli dari petani, peternak, dan nelayan kita. Jangan semuanya didatangkan misalnya dari pusat ataupun dari Jawa dan seterusnya. Nah, jadi sistem rantai pasok ini juga harus dibangun begitu. Jadi supaya multiplier effect itu juga bisa berdampak kepada petani, peternak, dan nelayan kita. Nah, petani, peternak, nelayan kita ini masyarakat kecil loh. Ini istilahnya PDI, mereka inilah marhaen, wong cilik yang harus mendapatkan keberpihakan dari kebijakan MBG ini. Nah, terus kalau soal Koperasi Desa Merah Putih, ternyata Koperasi Desa Merah Putih itu bukan hibah uang negara yang diberikan kepada koperasi, lalu kemudian silakan menjalankan. Tetapi ini dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau dalam bentuk pinjaman, negara pertama-tama jangan langsung kasih uang. Yang harus dipersiapkan itu adalah manusianya, para pengelola koperasi ini, kompetensinya, tata kelolanya, visibility study-nya harus dipersiapkan, ya, spirit entrepreneur-nya harus dilatih dan seterusnya. Ini sekarang kalau kita lihat, banyak koperasi Desa Merah Putih itu dideklar di banyak tempat, tapi setelah itu mereka bingung mau ngapain. Ini lucu. Setelah itu mereka Kak, bingung. di Ada, Twitter kalau tidak gini. salah ada 80.000. Kayak di Twitter gini. Iya. Ini data jumlah Indomaret di seluruh Indonesia itu ada sekitar 20 ribuan. Iya. Tapi kita bisa lihat Indomaret ada di mana-mana. Ya. Koperasi Merah Putih ada 80 ribu, tapi kita nggak pernah di mana barang ini kan. ini kan- ini kan satirnya gitu, Nah, satirnya. jadi artinya begini, Pak Prabowo sebagai presiden punya mimpi yang menurut kita baik. Tetapi juga ini harus bisa diterjemahkan oleh para menteri, para pembantunya. Ya kan? Menjalankan Koperasi Desa Merah Putih secara baik, terus MBG dan Sekolah Rakyat. Kalau 3 program ini berjalan dengan baik, wah ini udah sesuatu yang luar biasa. Ini kesejahteraannya Dan- terdistribusi ya. Ya, terdistribusi. Dan Pak Prabowo ini salah satu yang saya lihat ya, cukup menonjol. Dia itu dalam berpolitik, baik politik nasional maupun internasional, itu punya satu keyakinan, satu musuh terlalu banyak, terus 1000 kawan Terlalu sedikit. Ya kan? Terbukti dalam politik nasional hampir semua sudah dirangkul. Masuk ke dalam. Kecuali PDI Perjuangan yang berada di luar kekuasaan, tetapi memainkan peran sebagai penyeimbang. Penyeimbang itu maksudnya karena kita kan tidak mengenal oposisi biner kan, Bahasa bukan Bang demokrasi liberal kan. Masuk Ya peran. kalau pro rakyat sesuai dengan konstitusi, ya kita memainkan peran sebagai mitra strategis. Kalau pro dikritisi ya mitra kritis. Kombinasi itu aja. Tetapi itu yang dilakukan Pak Prabowo. Yang kedua, sejak awal dilantik kelihatan Pak Prabowo nih, saya hitung sampai hari ini terakhir ke Malaysia kalau tidak salah ya, KTT Ya, ASEAN. ASEAN Plus. itu ya 34 kunjungan internasional yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tujuannya adalah untuk kemudian ya mungkin membangun kembali kepercayaan dunia internasional, sekaligus juga menambah teman, mendorong mungkin stabilitas kawasan dan juga stabilitas global yang mungkin selama 10 tahun ini itu agak sepi diplomasi internasional kita. Jadi Presiden Prabowo itu mengembalikan semacam ketokohan kita, setidaknya kita bisa menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan lah. Contoh dalam kasus konflik Israel-Palestina, kan beliau cukup berapi-api tuh bicara soal bagaimana mendorong proposal perdamaian untuk Gaza dan seterusnya. Nah ini kan sejalan dengan para pendiri Republik kita kan. Jadi senafas dengan yang Bung Karno katakan begitu. Bahwa ya kita anti terhadap kolonialisme. Kita pro kepada kemanusiaan. Dan hari ini Pak Prabowo melakukan itu. Ya kita apresiasi. PDI Perjuangan apresiasi hal-hal kayak begitu. Oke. Bang Ucok terakhir, Bang Ucok. Penutup, kasih dulu sapu bersih untuk barang ini. Ya. Udah cocok belum si Lema jadi juru bicara Presiden Prabowo yang mewakili. Kan belum ada perwakilan Indonesia ada, Timur belum ya, ada. buat juru presiden kan. Badan Tapi komunikasi. satu sebelum ke Bang Ucok. Apa tuh Bang? Begini, Presiden Prabowo mereka juga
harus bisa memastikan yang tadi kita bilang program kerakyatan ini bisa berjalan baik. Tapi jangan segala sesuatu melihat Indonesia tuh dari kacamata Jakarta, bos. Pertimbangkan juga wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, NTT atau terpencil di wilayah barat juga ada yang daerah-daerah Emang lu ngeliat ada tendensi yang terpencil. Ya, contoh misalnya. Ya, contoh kayak misalnya yang tadi kita bicara soal dapur MBG, MBG dan sekolah. Kendala infrastruktur itu kerap kali membuat kemudian makanan ini menjadi basi. Infrastrukturnya buruk, ditambah juga dengan jaraknya juga jauh begitu. Nah, hal-hal kayak begini harus diperhatikan. Kalau kita di Jakarta mah buat lu anak selatan mah, lu pikir gampang lah gitu kan. Dan yang kedua, MBG masa lu kasih ke anak SMA 6, SMA 3 di Jakarta. Ya, buatlah skala prioritas supaya uang itu tidak kemudian mubasir kan begitu. Karena kalau orang mau invest ya pengennya gampang, yang di daerah-daerah gampang infrastrukturnya bagus. Udah siap gitu balik ya. Modalnya cepat. Bang Uco gimana Bang Uco? Kasih dulu Menanggapi dulu. Sapu nih, Bang dulu Uco. bersih. Ya bukan hanya melihat daerah-daerah lain dalam perspektif Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain itu jangan jadikan lumbung orang-orang di Jakarta. Ekspansi ya, Bang. Ekspansi. Iya, makanya saya berulang kali bilang karena sekarang proses dan kemarin saya lihat Ketua Umum Golkar ngomong itu. Jadi kekayaan alam di daerah-daerah itu harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di situ. Jangan semua orang Jakarta dapat konsesi lahan lalu mengeruk kekayaan alam di situ, habis dia tinggalkan Bawa ke Jakarta. Nah sekarang biarlah masyarakat yang kerja. Anda kalau mau ikut terlibat dalam mata rantai itu, ya jadi off taker aja. Yang beli produk-produk mereka. Yang beli hasil kerja mereka. Bisnis sumber daya alam itu kan bisnis nggak perlu otak besar. Iya. Keruk pindahkan jadi duit. Keruk pindahkan jadi duit. Pakai modal juga Bang. Ya, Makanya saya bilang nggak perlu kecerdasan yang luar biasa. Uang yang luar Ya biasa. pasti Iya. itu kan cuman keruk pindahkan jadi duit. Keruk pindahkan jadi duit. Nah ini kayak gini biar kerjaan masyarakat kita di bawah. Nah Anda kalau merasa punya modal, Anda jadi buyer dong. Karena Anda punya modal, Anda juga punya intelektual yang cukup, punya relasi yang cukup, Anda bisa cari buyer lain lagi kalau Anda mau jual lagi. Atau Anda olah. Misalnya kayak paling gampang lah sekarang lagi tren emas misalnya. Biarlah masyarakat itu yang nambang emas. Nanti pemilik modalnya untuk pemurniannya Anda silahkan. Jadi semua dapat nih, jangan dari hulu sampai hilir mereka semua. Nah ini yang menurut saya yang akan selama ini Bud ya. Itu permen apa Bang coba nih biar orang tahu juga. Permen nomor 15 ya ISDM nomor 15 Permen ISDM nomor 15 tahun 2025. Itu peraturan teknis langsung soal izin-izin itu tadi itu. Kanda Bahlil punya barang nih, Bos. Kanda Bahlil. Karena bayangkan, yuk kalau di rumah yuk ada emas, yuk tambang, dapat ilegal, padahal itu tanah kita, tanah kita, Bos. Tapi kalau kita salah pukul, Salah pacul, ya kan? pacul yang keluar misalnya tinja, kita bayar denda, Bos. Septic tank gitu malah kita. Padahal kan? kita bayar denda. Iya. Itu yang sekarang anak-anak bilang kan. Kalau di tanah kita di Aceh nih, kalau di tanah kita ada emas kita tambang, kita ditangkap. Dia bilang ini punya negara. Tapi kalau di tanah kita ada ganja, itu dia bilang punya kita. Kita ditangkap juga. Katanya. Begitu emas dia bilang punya dia. Nah ini kan cara berpikir masyarakat kita yang sederhana ini menurut saya. Sederhana memang, tapi itu benar. Masa tanah-tanah dia ada sumber daya di situ. Yang hanya tidak diatur oleh aturan hukum, Dia nggak bisa menikmati ya. dia nggak bisa menikmati. Nah tadi saya kasih lagi lihat tadi saya nonton Menteri ATR di Kalimantan Timur. Ya. Problem-problem tanah yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara hukum. Oke. Karena kalau diselesaikan dengan cara hukum, mereka pasti kalah. Rakyat-rakyat kecil ini. Ada inovasi baru itu Bang. Ya harus didekatin dengan cara kemanusiaan. Nah ini yang selama ini kita nggak dapatkan itu. Selama ini kita prosedural formal, hukum. Hukum itu kan outputnya keadilan. Dan hukum itu ada yang mengendalikan hukum itu. Nah karena itu
ada cara lain yang bisa digunakan supaya rakyat tidak dikalahkan. Satu contoh lagi, contoh yang kedua, bukan satu contoh, saya tambahin yang kedua. Coba lihat ya, Bung Ansyi. Tadi dikatakan oleh Menteri ATR BPN berbentuk HGB, ya, hak guna usaha atas lahan. Pengusaha besar kan, boleh mereka menggunakan tanah negara untuk mengkapitalisasi modalnya. Ya, dengan menggunakan tanah negara itu uangnya berlipat ganda dari situ. Coba bayangkan ada rakyat kecil kita hanya untuk tinggal di tanah yang kecil. Coba. Beberapa banyak kita mewajarkan penggusuran selama ini itu. Dia hanya untuk tempat tinggal. Kan itu tanah negara betul, tanah negara. Kenapa nggak boleh hanya untuk tempat tinggal? Kenapa yang kaya-kaya itu boleh nguasain puluhan ratusan ribu hektar? Tanah negara juga sama. Nah, sehingga mereka nanya, sebenarnya negara ini bekerja buat siapa? Memang persoalannya adalah suara mereka tidak semenggelegar suara-suara elit. Karena itu juga ada kesenjangan nih. Nah ini juga problem demokrasi menurut saya. Ada kesenjangan akses terhadap ruang publik. Sehingga ada orang yang sendiri dia bisa mewakili dirinya. Tapi ada orang yang banyak sekali, tapi dia tidak bisa mewakili mereka yang banyak itu. Nah ini juga penting menurut saya diatensi oleh kita semua lah tentu. Dan saya yakin mudah-mudahan ke depan insya Allah akan lebih baik. Oke. Mantap. Siap. Kami siap, Paten. Terima Makanya kasih kita banyak. hadir Bang untuk menjadi voice of voiceless ini. Wah, Makanya kita suara. mencoba sih kan. Menjadi suara dari orang yang tidak bisa Menggelegar mengungkapkan sampai republik suara. ya. Suara dari kaum Marhaen. Kalau di Jawa Tengah udah bukan Marhaen lagi namanya Bang. Namanya Korea. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.